Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kagano bersama dengan Mbak Leni Febrianti, penggiat batik. Mbak Leni, tadi kalau boleh kita kasih tahu nih Mbak sama pemirsa di rumah, ini sebenarnya batik yang sudah ada di depan ini termasuk batik dari jenis tulis kah, print kah, dan sebagainya. Boleh Oh dong? ya, Oke, ini semuanya batik tulis nih Mbak Agnes, melalui tangan, pensil, kemudian melalui lilin malam, melalui proses. Cuman ini ada beberapa jenis yang saya pakai untuk pewarnaannya. Ada pewarnaan sintetis dan ada pewarnaan alam. Nah itu. Kemudian selain itu juga sudah dipastikan, karena kalau batik Kagano itu kita bisa request motif, karena saya sudah pastikan unlimited edition. Karena saya punya waktu beberapa menit saja saya bisa menggambar gitu ya. Mungkin itu salah satu kelebihan saya dari Allah. Jadi ketika ada orang yang mau mengorder batik dengan saya, mereka bisa request motif ya. Bisa request motif untuk motif-motifnya. Nah, jadi ini memang asli ditulis, kemudian asli diwarnain malamnya gitu, prosesnya yang sangat panjang. Yang ini pewarnaan alam dan yang lainnya itu pewarnaan sintetis. Dan ini Mbak desain sendiri semuanya? Ya, dan saya gambar sendiri. Dan kemudian untuk menggambarnya juga macam-macam. Ini batik Kagano yang pernah saya jadiin kain ya, termasuk juga yang batik print juga, itu lebih dari 200 motif. 200 motif lebih. Sampai dengan saat ini ya? Iya, karena memang saya bisa request. Nah, saya kasih contoh, ada dokter, kebetulan beliau itu dokter paru, dia bilang, Bu Leni, ini batik, tolong buatin batik tulis dong, tapi ada gambar parunya. Ini buat oleh-oleh saya sesama dokter paru, tapi ini nanti saya bawa ke Singapura, kan begitu. Waduh, ya. Iya. Jadi ya saya buat motifnya pakai paru, kemudian udah jadi, ya udah berangkat nih ke Singapura. Jadi dia bilang, oh bagus ini. Jadi kan dia merasa aneh, ada parunya, tapi tetap ada burung. Dan juga unlimited tadi ya, sesuai requestan dari pengelanja gitu. Ya sudah dipastikan tidak pasaran ya, karena memang kebanyakan orang lebih banyak motifnya sama karena pakai motif cap gitu atau gimana, cuma beda warna ya Mbak Agnes ya. Kalau kita bisa di request. Jadi sekarang sampai sejauh ini OPD dinas yang mau pesen batik ke saya juga, mereka lebih banyak requestnya. Bisa nggak ditambahin logo kami gitu, kan logonya pribadi logo instansi. Misalnya gitu ya, untuk batik dari instansi gitu kan, buat seragam. Terkadang logonya logo perikanan itu kan ada seperti ada ikannya gitu ya. Itu bisa saya ciptakan, saya bisa create lagi ulang. Nah, jadi nanti setelah saya proofing, begini Pak jadinya, oh iya bagus, tinggal mereka pilih warna. Nggak kewalahan emangnya Mbak Leni kan juga sebagai guru, juga sebagai pelatih batik, juga banyak orderan nih kayaknya, requestan dan sebagainya. Enggak sih Mbak Agnes, karena saya berangkat suka. Jadi kalau kita kerjanya dari hati kan suka ya. Jadi saya menggambar oke aja. Terkadang tengah malam pun saya dapat ide, itu saya langsung menggambar. Jadi di rumah saya itu saya banyak siapin buku gambar. Jadi, tapi kebanyakan inspirasinya dari mana sejauh ini Mbak? Memang dari Sakupan Bengkulu Utara sesuai requestan juga, terus yang lainnya? Ya itu tentu ya, kita tetap kita lihat dari perkembangan batik, karena batik ini kan yang pertama itu daerah Jawa ya kan. Kita lihat batik-batik Jawa, dia punya ciri khas sendiri. Ternyata memang batik itu, setiap batik punya cerita. Kita bukan hanya sekedar melihat, oh ini warnanya indah, lukisannya indah. Ternyata di balik keindahannya itu
ada cerita. Jadi saya berangkatnya dari sana. Ini saya mau angkat temanya, ceritanya apa nih, nah gitu ya. Jadi saya ceritanya gitu. Begitu juga kalau waktu saya buat tato-tato dulu, saya suka buat misalnya temanya apa. Misalnya Mbak Agnes mau buat temanya matahari, saya bisa langsung berimajinasi menggambar itu. Nah, jadi sekarang itu yang saya aplikasikan di batik. Emang kalau udah punya skillnya tuh, kalau udah ada bayangan tinggal diaplikasikan ya. Berarti memang inspirasi itu biasanya datang langsung lah diaplikasikan. Termasuk gitu dengan Ibu PKK desa ya kan, Bu, ini kami kan kewalahan menggambar, tapi kami mau ciri khas desa kami dimunculkan. Nah, jadi apa? Saya bilang gitu kan. Kami kan di sini banyak petani karet nih, Bu. Nah, gitu kan. Terus ada juga petani sawit, kan begitu ya di sana. Ya udah, saya inspirasikan, bukan semata-mata batang sawit yang saya buatkan di situ kan. Mungkin lekuk dari daun sawitnya, kemudian ada juga relung yang di tandan sawitnya. Itu kan sisi di pohonnya, itu yang saya inspirasikan. Oh, ternyata kena sama mereka. Nah, sekarang mereka udah kerjain tuh. Pernah nggak sih dapat orderan yang memang kayaknya motifnya rumit banget nih kalau misalnya diaplikasikan? Oh, ada saya dapat motif yang rumit itu dia juga mau minta bahan sutra ya. Karena bagus ya. Iya, karena memang sejauh pengalaman pengrajin batik gitu ya, kalau membubuhi lilin di kain sutra itu lebih rumit kayaknya dibanding di kain-kain mori Karena biasa. apa, Mbak? Karena mungkin teksturnya yang lembut, mungkin ya, pemilihan benangnya ya. Nah, jadi kemudian tingkat kerumitan dari motifnya itu memang saya buat motifnya lama. Biasanya saya kalau yang begini itu saya buat motifnya paling saya butuh waktu 10 menit ya. Nah, 10 menit saya buat motifnya. Nah, ada satu potong itu saya buat motifnya motif pola gitu ya. Saya buat motifnya itu butuh waktu sekitar 5 jam kali. Lama juga ya, lama berpikir gitu ya. Lama berpikir, lama cari inspirasi, tetap juga kita searching gitu ya. Ini enaknya gimana? Tetap searchingnya juga saya lebih banyak membaca ensiklopedia sih, Mbak Agnes, biar tidak lari dari hakikat Kagano ini gitu. Ya, jadi itu sudah saya coba. Pernah berinovasi apa aja Mbak dari motif batik ini? Produknya. Iya, produknya. Nah, sekarang untuk mulainya tahun kedua ya. Tahun 2022 saya sudah mengembangkan ke hijab. Ke hijab, kemudian berkembang bestseller banget karena memang di Bengkulu hijab batik itu kan susah dicari, khususnya batik basure. Jadi banyak juga customer saya itu dari Bengkulu. Oh iya, dari luar kota malah. Kagano juga itu pernah dibeli sama teman-teman yang dari Kaur, yang dari mana gitu ya. Kemudian ternyata mereka suka walaupun bukan daerah mereka gitu karena mereka suka gitu. Dan pernah juga ini Mbak Agnes dipakai sama finalis Bujang Pariwisata dari Pekanbaru. Oh, kok pakai ini gitu ya? Tapi it's okay, ya udahlah gitu kan. Nah, untuk pengembangan produk juga kita tadinya hijab. Nah, tahun ini sudah berkembang lagi. Itu kita ke produk tas. Oh, tas juga. Tas sama sepatu. Jadi saya buat matching nih. Nah, jadi Mbak Agnes nanti boleh kalau mau order misalnya tasnya matching nih sama sepatu, warnanya, motifnya. Kemudian ada juga kain sarung sama mukena. Karena kalau untuk baju kalau baju fashion ke baju ready gitu ya. Baju kekinian deh anak-anak kuliahan, karena memang berangkat dari hijab, customer saya banyak anak kuliahan. Ya kan? Jadi dia yang kasih ide nih, Mbak, coba dibuatin baju begini nih, Mbak. Karena saya kan nggak update nih ya sama model kekinian. Biasanya kan untuk wisuda dan sebagainya, bisa juga di request. Bisa. Ini seperti ini kan kain ya. Nah, kain ini bisa juga di request. Ini ibu-ibu banyak pakai. Kemudian untuk kondangan gitu ya. Terus dia juga buat kombinasi baju kebaya gitu. Itu bisa juga. Dan sekarang saya lagi pengembangan untuk ke tenunnya.
Tenunnya batik saya, ini, saya iya. pikir tenunnya tetap ada gitu. Tenun yang ada burungnya, yang ada bunga raplesianya, yang ada basurenya kan cantik iya. juga ya. Jadi kalangannya nanti beda lagi, ada anak kuliahan, ada ibu-ibu yang mau kondangan. Iya, ada juga yang ibu-ibu mau dinas kan begitu. Kalau untuk jadi pembatik itu susah nggak sih Mbak? Sebenarnya berawal dari niat sih ya. Kalau saya pikir untuk mulai berusaha, memulai entrepreneur itu bukanlah modal yang besar. Tinggal modal kita, kemauan kita mau apa enggak gitu. Dan terbukti memang kalau entrepreneur itu yang berhasil, kalau saya pikir dia mampu survive untuk apapun yang terjadi, dia tetap Iya, survive, iya. bertahan di situ gitu. Banyak juga nih kalau orang mulai entrepreneur, mulai dia rugi misalnya ya, nggak mau lagi gitu ya. Itu berarti kan hatinya kurang tangguh nih gitu. Kalau menurut saya untuk memulai membatik itu nggak sulit, siapapun bisa. Bahkan terbukti sekarang ibu-ibu PKK desa yang di desa saya itu banyak ibu-ibu rumah tangga. Banyak ibu rumah tangga yang memang selama ini biasanya ngerumpi, sekarang kan agak Membatik berkurang, dia juga ya. membatik, ngerumpinya sambil membatik gitu. Dan terbukti memang berusaha itu bukanlah modal besar gitu, modalnya kemauan gitu. Bener-bener. Ini kan kalau misalnya batik tulis itu susah nggak sih Mbak? Per satu-satu ya? Per satu diwarnainya, motifnya dan sebagainya. Sebenarnya ya? itu bisa karena biasa deh Mbak Agnes Dan ya. juga butuh waktu yang cukup lama iya. ya kan? Enggak juga sih, sebenarnya bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari. Ini kan kita kalau istilahnya orang bilang mencantingnya susah banget gitu ya. Mencantingnya susah banget. Sebenarnya awalnya saya juga susah gitu. Iya, karena Iya. kita harus bisa, itu kan karena biasa ya. Sama dengan pekerjaan yang lain lah. Kita nggak bisa masak kalau kita nggak sering masak gitu kan. Sama dengan ini, kita nggak akan bisa membatik kalau kita nggak sering melakukannya kan gitu. Berarti sekarang sudah punya tokonya sendiri ya, dan juga karyawannya sudah banyak sekarang. Alhamdulillah saya sejauh ini karyawan sih saya lebih banyak ke pengrajin, teman-teman pengrajin saya rangkul gitu ya, yang punya niat untuk membatik saya rangkul, saya ajarin gitu, supaya mereka bisa mengembangkan potensi mereka gitu. Saya niatnya tulus sih untuk membantu mereka gitu ya. Benar. Jadi ibu-ibu rumah tangga ya udahlah Bu, ayolah Bu, ibu-ibu di sekitar rumah saya, daripada ngerumpi, kita ngerumpi di sini aja sambil tangannya kerja gitu ya. Iya, bukan cuma mulutnya aja yang kerja, tapi tangannya juga yang kerja. Jadi awalnya begitu. Nah sekarang udah mulai hobi nih mereka. Udah mulai hobi ya udah. Jadi mereka udah, Bu Leni, kami udah punya stok gitu kan. Kami sudah punya stok. Nah, ya udah gitu. Ya itu kebanggaan bagi diri kita Iya, sendiri ya Mbak ya. Apalagi kan apa yang kita pelajari diimplementasikan kepada orang. Iya senang. Oke Mbak Leni, kita jeda dulu. Nanti Iya. kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu Kagango. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.